Pagi itu, Jakarta masih terasa tenang. Udara dari Teluk Jakarta berhembus pelan, melewati kawasan kota tua di sebuah kafe kecil dekat Fathahillah Square. Sarah Anindita duduk sendirian sambil menikmati secangkir kopi susu gula aren. Tempat itu sudah menjadi kebiasaannya selama bertahun-tahun. Sebelum memulai hari yang sibuk sebagai jurnalis, ia selalu menyempatkan diri duduk sebentar, melihat orang lalu lalang, dan membaca berita di ponselnya. Sarah bukan wartawan baru. Ia sudah bekerja lebih dari 20 tahun di Jakarta Post. Selama itu pula, ia meliput berbagai peristiwa besar, mulai dari krisis politik, bencana alam, sampai kejadian yang sempat mengguncang ibu kota. Namun pagi itu terasa berbeda, meskipun ia belum tahu alasannya. Ponselnya tiba-tiba berdering. Sarah melirik layar, nama yang muncul membuatnya langsung menghentikan aktivitasnya. Budi Santoso, Direktur Operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sarah mengenal pria itu cukup lama. Dalam dunia penerbangan, Budi dikenal sebagai orang yang sangat tenang. Bahkan, ketika terjadi gangguan besar di bandara, ia selalu mampu mengendalikan situasi dengan kepala dingin. Karena itu Sarah tahu satu hal pasti, jika pria itu menelepon di luar jam kerja, berarti ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Sarah segera mengangkat telepon. "Selamat pagi, Pak Budi, ada apa?" Beberapa detik tidak ada jawaban. Kemudian suara di ujung telepon terdengar terburu-buru. "Sarah, kamu bisa datang ke bandara sekarang?" Nada suaranya berbeda dari biasanya, terdengar tegang. Sarah langsung duduk lebih tegak. "Ada kejadian apa? Kecelakaan pesawat?" "Bukan." Jawaban itu datang cepat, tetapi terdengar ragu. Budi seperti sedang mencari kata yang tepat. "Ini lebih aneh dari itu." Sarah Menkernjit. Ia sudah mendengar banyak cerita aneh sepanjang karirnya, tetapi jarang ada orang yang menggambarkan situasi seperti itu. Lebih aneh bagaimana? Di seberang telepon terdengar suara napas yang berat, lalu Budi berkata pelan, "Ada sekelompok turis di bandara kita. Mereka membuat seluruh sistem operasional jadi kacau." Sarah hampir tertawa karena bingung. "Turis? Ya, bagaimana mungkin turis bisa mengacaukan bandara?" Budi tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, ia berkata dengan nada serius, "Kamu harus melihatnya sendiri." Sulit dijelaskan lewat telepon. Sarah menatap secangkir kopinya yang masih setengah penuh. Pagi yang tenang itu tiba-tiba terasa berubah. Instingnya sebagai jurnalis langsung bekerja. Selama 20 tahun di dunia berita, ia belajar satu hal penting. Ketika orang yang biasanya tenang tiba-tiba terdengar panik, berarti ada sesuatu yang besar sedang terjadi. "Baik," jawab Sarah singkat, "saya berangkat sekarang." Ia menutup telepon, mengambil tas, lalu berdiri dari kursinya. Jalanan di sekitar kota tua mulai ramai. Pedagang membuka kios, wisatawan berjalan santai, dan kendaraan mulai memenuhi jalan. Namun pikiran Sarah sudah jauh dari suasana pagi itu. Turis yang mengacaukan sistem bandara terdengar seperti cerita yang tidak masuk akal. Bandara Soekarno-Hatta melayani puluhan juta penumpang setiap tahun. Ribuan orang keluar masuk setiap hari. Sistemnya dirancang untuk menghadapi berbagai situasi. Sulit membayangkan, sekelompok wisatawan bisa mempengaruhi semua itu. Sarah segera memanggil taksi dan menuju bandara. Sepanjang perjalanan, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Ia belum menyadari bahwa panggilan telepon singkat pagi itu akan membawanya pada sebuah cerita yang jauh lebih besar dari sekadar laporan perjalanan biasa. Cerita yang dayam-dayum sedang mengubah cara orang melihat dunia pariwisata. Perjalanan dari kota tua menuju Bandara Soekarno-Hatta memakan waktu cukup lama pagi itu. Jalanan Jakarta mulai dipenuhi kendaraan. Bus, mobil pribadi, dan sepeda motor bergerak perlahan di beberapa titik yang mulai padat. Sarah duduk di kursi belakang taksi sambil memperhatikan layar ponselnya, tetapi pikirannya tidak benar-benar fokus pada berita yang ia baca. Ucapan Budi Santoso terus teringat di kepalanya. Sekelompok turis membuat sistem bandara kacau. Kalimat itu terdengar aneh. Selama menjadi jurnalis, Sarah sering meliput kerusuhan kecil di bandara, keterlambatan penerbangan, bahkan masalah keamanan. Namun, ia belum pernah mendengar cerita tentang wisatawan yang bisa mempengaruhi cara kerja sebuah bandara besar. Sekitar 1 jam kemudian, taksi akhirnya memasuki area Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dari kejauhan, terlihat aktivitas yang biasa. Pesawat mendarat dan lepas landas seperti biasa. Kendaraan pengantar penumpang berhenti di depan terminal.
Orang-orang berjalan cepat sambil menarik koper. Namun ketika Sarah turun dari mobil dan memasuki Terminal 3, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana memang ramai, tetapi ada bagian tertentu yang terasa lebih teratur dari biasanya. Beberapa penumpang terlihat bergerak dengan cepat tanpa kebingungan. Mereka tidak berhenti lama di papan informasi, tidak bertanya kepada petugas, dan tidak terlihat terburu-buru seperti kebanyakan orang yang sedang mengejar waktu penerbangan. Sarah berjalan menuju kafe di lantai 2, tempat yang biasa ia gunakan untuk bertemu Budi ketika meliput kegiatan bandara. Dari kejauhan, ia sudah melihat pria itu duduk di meja dekat jendela. Wajahnya terlihat serius. "Terima kasih sudah datang cepat," kata Budi begitu Sarah duduk. Sarah langsung bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Budi tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah keramaian di lantai bawah, lalu memberi isyarat agar Sarah ikut memperhatikan. "Coba lihat ke sana," katanya pelan. Sarah mengikuti arah pandangannya. Di salah satu jalur menuju area check-in terlihat sekelompok orang berjalan bersama. Jumlahnya cukup banyak, mereka bergerak dalam barisan yang rapi, hampir seperti rombongan tur. Hal yang membuat Sarah terdiam bukan jumlah mereka, melainkan cara mereka bergerak. Semua orang berjalan dengan kecepatan yang hampir sama. Tidak ada yang tertinggal di belakang. Tidak ada yang berhenti mendadak. Mereka juga tidak terlihat sibuk mencari arah. Setiap orang seolah sudah tahu kemana harus pergi. Sarah memperhatikan lebih dekat. Hampir semua dari mereka memegang ponsel di tangan. Mata mereka sesekali melihat layar, lalu kembali berjalan, mengikuti jalur yang sama. Pemandangan itu terasa berbeda dari kebiasaan di bandara. Biasanya, rombongan wisatawan bergerak cukup kacau. Ada yang berjalan terlalu cepat, ada yang tertinggal, dan seringkali beberapa orang terlihat kebingungan mencari arah. Namun kelompok ini bergerak seperti satu tim yang sudah berlatih sebelumnya. Sarah menoleh kembali ke arah Budi. "Siapa mereka?" Budi menghela napas pelan. "Itulah yang ingin saya tunjukkan." Sarah masih memperhatikan kelompok tersebut yang kini mulai mendekati area pemeriksaan keamanan. Mereka tidak berhenti lama. Satu persatu melewati jalur pemeriksaan dengan lancar. Petugas bandara hampir tidak perlu memberi instruksi. Sarah mulai merasa penasaran. "Mereka rombongan tur biasa?" Budi menggeleng pelan. "Awalnya saya juga berpikir begitu, tapi setelah beberapa minggu mengamati, saya sadar ada sesuatu yang berbeda." Sarah menyandarkan punggungnya di kursi. "Apa maksudnya berbeda?" Budi menatap kembali ke arah kelompok itu yang kini sudah menghilang di balik area boarding. "Besok pagi, datanglah lebih awal," katanya. "Saat itulah mereka paling mudah dilihat." Sarah menatapnya dengan rasa ingin tahu yang semakin besar. Siapa sebenarnya mereka? Budi tersenyum tipis. "Turis dari Singapura." Jawaban itu terdengar sederhana. Namun dari cara Budi mengucapkannya, Sarah merasa ada cerita besar di baliknya. Ia belum menyadari bahwa apa yang baru saja ia lihat hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Keesokan paginya, Sarah datang jauh lebih awal dari biasanya. Langit Jakarta masih agak gelap ketika mobil yang ia tumpangi memasuki area Bandara Soekarno-Hatta. Jam di ponselnya baru menunjukkan pukul 6 lewat sedikit. Udara pagi terasa lebih sejuk, dan aktivitas bandara belum terlalu padat. Ia berjalan masuk ke Terminal 3 dengan langkah cepat. Beberapa penumpang terlihat duduk di kursi ruang tunggu, sebagian lagi mendorong koper menuju area check-in. Suasana masih cukup tenang dibandingkan siang hari. Sarah membeli secangkir kopi hitam di kafe dekat jendela, lalu memilih tempat duduk yang menghadap langsung ke jalur utama penumpang. Dari sana ia bisa melihat orang yang datang dan pergi dengan jelas. Ia menunggu. Beberapa menit pertama tidak ada hal yang terlihat berbeda. Penumpang berjalan seperti biasa. Ada yang tampak terburu-buru, ada yang berhenti di depan papan informasi, dan ada yang bertanya kepada petugas bandara. Semua terlihat normal. Namun sekitar setengah jam kemudian, sesuatu mulai berubah. Dari salah satu pintu masuk terminal, muncul sekelompok orang yang berjalan bersama. Jumlahnya cukup banyak. Sarah memperkirakan sekitar 30 orang. Mereka membawa koper kabin dan tas ransel seperti wisatawan pada umumnya. Yang membuat Sarah langsung memperhatikan adalah cara mereka bergerak. Kelompok itu berjalan dengan barisan yang sangat rapi. Tidak ada yang berjalan terlalu cepat atau terlalu lambat. Semua orang bergerak dengan kecepatan yang hampir sama, seolah mereka sudah sepakat sebelumnya. Sarah mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan untuk melihat lebih jelas. Tidak ada percakapan keras di antara mereka. Beberapa orang sesekali berbicara singkat,
tetapi sebagian besar tetap fokus berjalan. Tidak ada yang berhenti mendadak untuk memeriksa arah. Tidak ada yang terlihat kebingungan. Setiap orang memegang ponsel di tangan. Dari kejauhan, Sarah bisa melihat layar mereka menampilkan peta. Ia tidak dapat membaca detailnya, tetapi jelas terlihat seperti tampilan navigasi digital. Beberapa orang sesekali melihat layar, lalu mengangkat kepala dan terus berjalan, mengikuti jalur yang sama. Kelompok itu bergerak menuju area check-in tanpa ragu. Pemandangan tersebut terasa berbeda dari kebanyakan rombongan wisatawan yang pernah Sarah lihat. Biasanya rombongan tur cukup mudah dikenali, karena selalu ada orang yang tertinggal, ada yang sibuk mengambil foto, atau ada yang berhenti bertanya arah. Namun kelompok ini tidak menunjukkan hal seperti itu. Mereka bergerak seperti satu sistem yang sudah terkoordinasi. Sarah memperhatikan dengan lebih serius ketika mereka tiba di area antrean check-in. Tanpa banyak bicara, mereka langsung membentuk barisan. Setiap orang mengambil posisi dengan cepat, seolah sudah mengetahui tempatnya masing-masing. Seorang pria yang tampaknya menjadi pemimpin rombongan hanya memberi isyarat kecil dengan tangannya. Tanpa perlu penjelasan panjang, seluruh anggota kelompok langsung bergerak mengikuti arahan itu. Proses check-in berlangsung sangat cepat. Penumpang lain biasanya membutuhkan beberapa menit untuk mengeluarkan paspor, menimbang bagasi, dan mengurus dokumen. Namun rombongan ini terlihat sudah menyiapkan semuanya sebelum tiba di meja petugas. Paspor sudah di tangan, tiket sudah terbuka di ponsel. Satu persatu mereka selesai dalam waktu singkat. Sarah menatap pemandangan itu dengan rasa penasaran yang semakin besar. Ia sudah meliput banyak hal di bandara, tetapi belum pernah melihat rombongan wisatawan bergerak seefisien ini. Seorang wanita berseragam maskapai yang berdiri tidak jauh dari Sarah tampak memperhatikan kelompok yang sama. Ia tersenyum kecil, seolah sudah terbiasa melihat pemandangan tersebut. Sarah menghampirinya. "Maaf," kata Sarah dengan sopan. "Apakah Anda sering melihat rombongan seperti itu?" Wanita itu mengangguk. Hampir setiap minggu, Sarah kembali melihat ke arah kelompok yang kini sudah selesai check-in dan berjalan menuju pemeriksaan keamanan. "Dari negara mana mereka?" Wanita itu menjawab dengan santai. "Singapura." "Singapura." Jawaban itu terdengar sederhana, tetapi bagi Sarah justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Sarah masih berdiri di dekat area check-in sambil memperhatikan rombongan yang baru saja lewat. Mereka bergerak menuju pemeriksaan keamanan dengan langkah tenang. Tidak ada yang terlihat bingung atau tergesa-gesa. Cara mereka berjalan terasa sangat teratur. Wanita berseragam maskapai yang tadi menjawab pertanyaan Sarah masih berdiri di sampingnya. Di dada seragamnya tertulis nama Citra Dewi. Sarah memperkenalkan diri dengan cepat. "Saya Sarah, jurnalis dari Jakarta Post." Citra tersenyum ramah. "Saya Citra. Saya bekerja di sini sudah cukup lama." Sarah kembali menoleh ke arah rombongan turis yang kini mulai menghilang di balik jalur pemeriksaan keamanan. "Apakah mereka selalu seperti itu?" tanya Sarah. Citra mengangguk tanpa ragu. Hampir setiap kali mereka datang, jawaban itu membuat Sarah semakin penasaran. "Dari Singapura kan?" "Ya," jawab Citra. "Sebagian besar rombongan yang seperti itu memang dari sana." Sarah melipat tangannya sambil berpikir. Ia mencoba mengingat apa yang ia lihat sejak tadi pagi. Cara mereka bergerak memang berbeda dari wisatawan lain. Mereka tidak terlihat sibuk mencari arah atau bertanya kepada petugas. "Apakah mereka rombongan tur resmi?" tanya Sarah lagi. Citra menggeleng pelan. "Tidak selalu. Banyak dari mereka hanya kelompok teman atau keluarga yang bepergian bersama." Jawaban itu justru membuat Sarah semakin bingung. Kalau begitu bagaimana mereka bisa bergerak skoordinasi itu? Citra tersenyum kecil. Seolah pertanyaan itu sudah sering ia dengar. "Saya juga dulu berpikir sama," katanya. "Waktu pertama kali melihat mereka, saya sempat mengira mereka bagian dari tim khusus atau semacam delegasi." Sarah tertarik mendengar penjelasan itu. Lalu, ternyata tidak. Mereka hanya wisatawan biasa. Bedanya, mereka selalu datang dengan persiapan yang sangat matang. Sarah memperhatikan wajah Citra yang tampak serius ketika menjelaskan persiapan seperti apa. Citra menunjuk ke arah meja check-in yang tadi digunakan rombongan itu. Dokumen mereka selalu sudah siap sebelum sampai di sini. Paspor sudah di tangan, tiket sudah terbuka di ponsel, bagasi juga sudah ditimbang dari rumah. Sarah sedikit terkejut mendengar itu. Ditimbang dari rumah? Citra mengangguk. Hampir selalu tepat di batas berat yang diizinkan. Jarang sekali ada yang kelebihan bagasi. Sarah mencoba membayangkan situasi tersebut. Selama ini ia sering melihat penumpang membuka koper di depan meja check-in karena bagasi terlalu berat. Beberapa orang bahkan memindahkan barang ke tas lain
agar tidak perlu membayar biaya tambahan. Namun rombongan yang ia lihat tadi pagi tidak menunjukkan hal seperti itu. Berapa lama biasanya mereka menyelesaikan proses check-in? Tanya Sarah. Citra berpikir sejenak. Jika rombongan biasa mungkin butuh beberapa menit per orang. Tapi kelompok seperti tadi jauh lebih cepat. Kadang hanya sekitar 1 menit. Sarah mengangkat alisnya. Itu sangat cepat. Citra tertawa kecil. Petugas di sini juga sering kaget pada awalnya. Sarah kembali melihat ke arah jalur pemeriksaan keamanan. Rombongan tersebut sudah tidak terlihat lagi. Apakah mereka sering datang ke Indonesia? Cukup sering, jawab Citra. Banyak yang datang untuk liburan singkat. Ada yang ke Jakarta, ada yang lanjut ke kota lain. Sarah masih memikirkan satu hal yang terasa janggal. Bagaimana mereka bisa tahu jalur bandara dengan begitu tepat? Citra mengangkat bahu. Kebanyakan dari mereka sudah mempelajari peta bandara sebelum berangkat. Beberapa juga menggunakan aplikasi yang menunjukkan rute di dalam terminal. Sarah terdiam beberapa detik. Penjelasan itu mulai memberi gambaran yang lebih jelas. Turis yang ia lihat tadi bukan sekadar disiplin. Mereka benar-benar datang dengan rencana yang sudah dipikirkan sebelumnya. Citra kemudian menambahkan satu kalimat yang membuat rasa penasaran Sarah semakin besar. Kalau Anda ingin melihat sesuatu yang lebih menarik, datanglah lebih pagi lagi suatu hari nanti, katanya. Sarah menoleh. Apa maksudnya? Citra tersenyum. Yang tadi Anda lihat sebenarnya baru permulaan. Sarah masih memikirkan penjelasan Citra ketika mereka berjalan perlahan menjauh dari area check-in. Aktivitas bandara mulai meningkat. Semakin banyak penumpang datang dengan koper besar dan tas kabin. Beberapa terlihat terburu karena waktu keberangkatan sudah dekat. Di tengah keramaian itu, Sarah mulai menyadari perbedaan yang sebelumnya tidak terlalu ia perhatikan. Banyak penumpang tampak kebingungan. Ada yang berhenti lama di depan papan informasi. Ada yang membuka tas di dekat timbangan bagasi karena barang terlalu berat. Beberapa orang bahkan harus kembali ke belakang antrean karena dokumen belum lengkap. Sarah menunjuk ke arah situasi itu. Ini yang biasanya terjadi di bandara kan? Katanya. Citra mengangguk. Iya, hampir setiap hari seperti ini. Seorang pria di depan meja check-in terlihat memindahkan beberapa barang dari koper ke tas ransel karena berat bagasinya melebihi batas. Petugas maskapai harus menunggu sampai semuanya selesai sebelum melanjutkan proses. Pemandangan seperti itu memang biasa terjadi. Sarah kemudian teringat rombongan turis yang ia lihat sebelumnya. Mereka tidak mengalami masalah seperti itu. Kelompok dari Singapura tadi tidak terlihat repot sama sekali, kata Sarah. Citra tersenyum kecil. Itu karena mereka sudah menyiapkan semuanya dari rumah. Sarah ingin tahu lebih banyak. Maksudnya, mereka biasanya sudah menimbang bagasi sebelum berangkat, jawab Citra. Batasnya 23 kg, dan hampir selalu tepat di angka itu. Sarah terlihat terkejut. Tepat sampai batas, sering sekali begitu, kata Citra. Jarang ada yang lebih. Sarah mencoba membayangkan hal itu. Menimbang koper hingga beratnya hampir sama dengan batas maksimum tentu membutuhkan perhatian yang cukup detail. Kebanyakan orang biasanya hanya memperkirakan beratnya. Bagaimana dengan waktu kedatangan mereka di bandara? Tanya Sarah lagi. Citra langsung menjawab tanpa berpikir lama. Mereka hampir selalu datang 2 jam sebelum penerbangan. Sarah mengangguk pelan. Ia tahu aturan umum penerbangan internasional memang menyarankan penumpang datang 2 jam lebih awal. Namun kenyataannya, banyak orang datang lebih terlambat dari itu. Apakah mereka pernah datang terlambat? Tanya Sarah. Citra menggeleng. Jarang sekali, bahkan kadang mereka datang lebih awal dari 2 jam. Sarah memperhatikan antrean check-in yang semakin panjang. Beberapa orang terlihat panik karena waktu semakin dekat. Sementara itu rombongan turis dari Singapura tadi sudah selesai melewati pemeriksaan keamanan jauh lebih cepat. Jadi semua sudah mereka siapkan sebelum tiba di bandara? Tanya Sarah. Benar, jawab Citra. Dokumen, tiket, bahkan rute di dalam terminal. Sarah teringat bagaimana mereka berjalan tanpa ragu menuju jalur check-in. Mereka seolah sudah tahu kemana harus pergi. Citra mengangguk, karena mereka memang sudah mempelajarinya. Sarah mulai memahami alasan Budi Santoso meminta dirinya datang langsung ke bandara. Hal yang terlihat sederhana ternyata memberi dampak besar pada proses kerja di sini. Jika satu rombongan penumpang bisa bergerak cepat tanpa banyak pertanyaan, pekerjaan petugas tentu menjadi lebih ringan. Petugas di sini pasti senang melayani mereka, kata Sarah. Citra tertawa pelan. Bisa dibilang
begitu. Prosesnya jauh lebih lancar. Sarah kembali melihat ke arah area pemeriksaan keamanan yang semakin ramai. Banyak penumpang masih mengantre dengan wajah tegang. Perbedaan antara rombongan tadi dan penumpang lain terlihat sangat jelas. Yang satu datang dengan persiapan matang, yang lain baru mulai memikirkan semuanya ketika sudah berada di bandara. Sarah menyadari bahwa kebiasaan sederhana seperti datang tepat waktu dan menyiapkan dokumen sebenarnya bisa menghemat banyak waktu. Namun masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Jika mereka sudah merencanakan semuanya dengan sangat rapi, seberapa detail sebenarnya persiapan perjalanan mereka? Pertanyaan itu membuat rasa penasaran Sarah semakin besar. Ia merasa cerita ini belum menunjukkan gambaran yang sebenarnya. Setelah beberapa saat mengamati aktivitas di area check-in, Budi Santoso kembali menghampiri Sarah. Ia tampaknya baru selesai berbicara dengan beberapa petugas bandara. Wajahnya terlihat lebih santai dibandingkan hari sebelumnya. Tetapi rasa ingin tahu Sarah justru semakin besar. "Bagaimana?" tanya Budi sambil duduk di kursi dekat Sarah. "Sekarang saya mulai mengerti maksud Anda," jawab Sarah. "Mereka memang berbeda dari penumpang lain." Budi tersenyum tipis. "Yang kamu lihat tadi baru sebagian kecil." Sarah langsung menatapnya. "Masih ada hal lain?" Budi mengangguk. Ia mengambil sebuah map tipis dari tas yang ia bawa, lalu mengeluarkan selembar kertas ukuran besar. Kertas itu terlihat seperti dokumen yang tertinggal. "Ini ditemukan kemarin oleh petugas kebersihan," kata Budi sambil menyerahkannya kepada Sarah. "Kemungkinan milik salah satu rombongan turis dari Singapura." Sarah menerima kertas itu dan mulai membacanya. Sekilas dokumen tersebut tampak seperti jadwal perjalanan biasa. Namun setelah memperhatikan lebih dekat, Sarah menyadari sesuatu yang berbeda. Isi kertas itu sangat detail. Setiap kegiatan ditulis dengan waktu yang jelas. Bukan hanya jam, tetapi juga menit. Sarah membaca beberapa baris pertama dengan serius. Pukul 9 tepat tiba di Candi Borobudur. Pukul 9:30 tur dimulai. Pukul 10:30 istirahat di kafe dengan pemandangan pegunungan. Pukul 11 berangkat menuju lokasi berikutnya. Sarah berhenti sejenak. Ia belum pernah melihat jadwal perjalanan wisata yang ditulis akurat itu. "Ini seperti jadwal kerja," katanya. Budi tertawa kecil. "Saya juga berpikir begitu saat pertama kali melihatnya." Sarah melanjutkan membaca. Di samping setiap tempat wisata, terdapat catatan tambahan, ada informasi tentang perkiraan waktu antrean, kondisi keramaian, bahkan saran waktu terbaik untuk datang. Misalnya pada bagian kunjungan ke Candi Borobudur, tertulis bahwa antrean rata-rata pada hari kerja sekitar 20 menit. Jika datang pada akhir pekan, antrean bisa mencapai 30 menit atau lebih. Sarah semakin terkejut. "Mereka bahkan memperkirakan waktu antrean," katanya. Budi mengangguk. "Tidak hanya itu, coba lihat bagian bawah." Sarah menurunkan pandangannya ke bagian lain dari kertas tersebut. Di sana terdapat catatan tentang waktu perjalanan antar lokasi. Bahkan jarak tempuh juga diperhitungkan. Setiap perpindahan tempat sudah dihitung dengan perkiraan waktu yang sangat rinci. Ada juga informasi cuaca, tertulis kemungkinan hujan sekitar 30% pada siang hari. Di sampingnya ada catatan kecil yang menyarankan membawa payung ringan. Sarah menatap kertas itu dengan ekspresi tidak percaya. "Ini terlalu detail untuk sekadar liburan." Budi kembali tersenyum. "Itulah yang membuat kami heran." Sarah kemudian membalik kertas tersebut. Ia menduga mungkin masih ada informasi lain di bagian belakang. Ternyata benar. Di sana terdapat peta transportasi umum Jakarta dengan beberapa rute yang sudah ditandai. Ada catatan tentang jalur kereta bandara, waktu keberangkatan, dan perkiraan lama perjalanan. Semua ditulis dengan rapi. Sarah menggeleng pelan. Ini lebih mirip rencana operasi daripada jadwal wisata. Budi tidak menyangkal. "Kami juga berpikir begitu." Sarah kembali membaca beberapa bagian kecil yang terlewat. Semakin lama ia memperhatikan dokumen itu, semakin jelas bahwa perjalanan ini benar-benar direncanakan secara serius. Tidak ada bagian yang tampak dibuat secara asal. Setiap langkah sudah dipikirkan sebelumnya. Sarah akhirnya menutup kertas itu dan mengangkat wajahnya. "Sekarang saya mulai mengerti mengapa mereka bergerak begitu cepat di bandara." Budi mengangguk setuju. Karena semuanya sudah mereka rencanakan,
Bahkan sebelum pesawat berangkat, Sarah menatap kembali dokumen tersebut di tangannya. Ia merasa baru saja melihat sesuatu yang jarang diperhatikan orang. Bagi sebagian wisatawan, perjalanan mungkin hanya tentang bersenang-senang. Namun bagi kelompok turis yang ia lihat tadi pagi, perjalanan tampaknya diperlakukan seperti sebuah proyek yang harus dijalankan dengan rencana yang jelas. Sarah masih memegang lembar jadwal perjalanan itu dengan penuh perhatian. Semakin lama ia membacanya, semakin terlihat bahwa dokumen tersebut tidak dibuat secara sederhana. Setiap bagian ditulis dengan sangat rapi dan jelas. Ia kembali membalik kertas itu untuk melihat apakah ada hal lain yang terlewat. Di bagian belakang ternyata terdapat beberapa catatan tambahan yang tidak kalah menarik. Sarah membaca baris pertama dengan serius. Di sana tertulis sebuah judul kecil, Rencana Cadangan. Sarah langsung memperhatikan isi di bawahnya. Ternyata jadwal perjalanan itu tidak hanya memiliki satu rencana. Ada beberapa alternatif yang disiapkan jika terjadi perubahan situasi. Semua kemungkinan sudah dipikirkan sebelumnya. Pada bagian pertama tertulis bahwa jika tiket kunjungan ke Candi Borobudur sudah habis, rombongan akan langsung mengubah jadwal menuju tempat wisata lain yang tidak terlalu ramai pada jam yang sama. Waktu perjalanan dan aktivitas pengganti sudah ditentukan dengan jelas. Sarah mengangkat alisnya. Ia melanjutkan membaca bagian berikutnya. Jika cuaca berubah dan hujan turun pada siang hari, rombongan akan memindahkan kegiatan luar ruangan ke pagi hari. Setelah itu, mereka akan mengunjungi pusat perbelanjaan yang berada di dalam ruangan. Semua sudah dihitung dengan detail. Sarah kemudian menemukan satu catatan lain yang lebih menarik. Jika kondisi lalu lintas lebih padat dari perkiraan, mereka memiliki jalur alternatif yang sudah ditandai di peta transportasi. Bahkan perkiraan waktu tempuhnya juga tertulis. Sarah menatap Budi yang duduk di seberangnya. Mereka benar-benar menyiapkan semua kemungkinan, katanya. Budi mengangguk pelan. Bukan hanya rencana utama, mereka juga memikirkan apa yang harus dilakukan jika rencana itu berubah. Sarah kembali membaca bagian bawah dokumen tersebut. Di sana terdapat beberapa catatan kecil tentang biaya tambahan jika rencana cadangan digunakan. Misalnya biaya transportasi tambahan atau harga tiket tempat wisata yang berbeda. Semua sudah diperkirakan sebelumnya. Sarah mulai memahami satu hal penting. Orang yang membuat jadwal perjalanan ini tidak hanya memikirkan tempat yang ingin dikunjungi. Mereka juga memikirkan berbagai risiko yang mungkin terjadi selama perjalanan. Hal seperti itu jarang dilakukan oleh wisatawan biasa. Sebagian besar orang biasanya baru mencari solusi ketika masalah muncul. Namun dokumen ini menunjukkan pendekatan yang berbeda. Semua kemungkinan sudah dipikirkan sebelum perjalanan dimulai. Sarah menyandarkan tubuhnya di kursi sambil memikirkan hal itu. Ini seperti cara kerja sebuah tim proyek, katanya. Budi tersenyum. Yah, bukan seperti rencana liburan biasa. Sarah kembali melihat dokumen itu dengan lebih teliti. Ia menyadari bahwa pola berpikir seperti ini membuat perjalanan menjadi jauh lebih teratur. Jika satu rencana tidak berjalan sesuai harapan, mereka tidak perlu membuang waktu untuk mencari keputusan baru. Semua sudah disiapkan sebelumnya. Sarah membayangkan situasi yang sering terjadi pada rombongan wisatawan lain. Ketika satu tempat wisata terlalu ramai, mereka biasanya berhenti lama untuk berdiskusi. Kadang keputusan baru diambil setelah waktu cukup banyak terbuang. Namun dengan sistem seperti yang tertulis di dokumen ini, situasi seperti itu hampir tidak mungkin terjadi. Mereka hanya perlu beralih ke rencana berikutnya. Sarah akhirnya meletakkan kertas itu di atas meja. Sekarang ia mulai melihat gambaran yang lebih jelas. Alasan rombongan turis dari Singapura tadi bergerak begitu lancar bukan hanya karena mereka disiplin. Mereka juga memiliki rencana yang jauh lebih lengkap dibandingkan kebanyakan wisatawan. Setiap langkah perjalanan sudah dipikirkan sebelumnya. Bahkan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, mereka tetap tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. Sarah masih memikirkan dokumen perjalanan yang baru saja ia baca, ketika Citra kembali datang membawa beberapa lembar kertas lain. Ia meletakkannya di meja dengan hati-hati. Ini juga ditemukan bersama jadwal tadi, kata Citra. Sarah mengambil salah satu lembar tersebut. Sekilas terlihat seperti daftar belanja biasa, namun setelah membaca beberapa baris pertama, ia langsung menyadari bahwa daftar ini juga disusun dengan sangat detail. Di bagian atas, tertulis beberapa nama produk yang cukup terkenal di Indonesia. Di sampingnya ada harga dalam rupiah, lalu ada angka lain dalam dolar Singapura. Sarah membaca dengan perlahan. Salah satu baris mencantumkan kopi luwak.
dari sebuah toko oleh-oleh lokal. Harga di Indonesia ditulis sekitar Rp75.000. Di sampingnya tertulis harga penjualan di Singapura yang mencapai sekitar Rp250.000 setelah dikonversi. Di bawahnya ada catatan kecil tentang selisih harga yang cukup besar. Sarah mengangkat kepalanya. Mereka bahkan mencatat perbandingan harga. Citra mengangguk. Iya, banyak dari mereka melakukan riset sebelum datang. Sarah kembali melihat daftar itu. Beberapa produk lain juga dicatat dengan cara yang sama. Ada madu impor yang dijual di supermarket lokal, ada kain batik dari pusat perbelanjaan tertentu, dan beberapa jenis makanan khas yang populer sebagai oleh-oleh. Semua memiliki catatan harga yang jelas. Tidak hanya harga di Indonesia, tetapi juga harga rata-rata di Singapura. Sarah semakin tertarik membaca bagian berikutnya. Di salah satu kolom tertulis nilai tukar mata uang yang digunakan sebagai patokan. Di sampingnya ada catatan kecil yang menjelaskan bahwa jika nilai tukar berubah, waktu pembelian bisa disesuaikan agar lebih menguntungkan. Sarah tersenyum tipis. Ini benar-benar seperti laporan keuangan. Budi yang duduk di sampingnya ikut melihat daftar itu. Awalnya, kami juga tidak percaya, katanya. Tapi setelah melihat beberapa rombongan datang, pola ini ternyata cukup sering. Sarah memperhatikan bagian lain dari daftar tersebut. Selain harga produk, ada juga informasi lokasi toko, jam operasional, dan jarak dari tempat wisata yang akan mereka kunjungi. Semua ditulis dengan sangat rapi. Bahkan ada tanda khusus pada beberapa toko yang dianggap memiliki harga terbaik. Sarah menggeleng pelan. Biasanya orang baru memikirkan aleh-aleh setelah perjalanan hampir selesai. Citra tertawa kecil. Kelompok ini sudah memikirkan semuanya sejak awal. Sarah melanjutkan membaca sampai bagian paling bawah. Di sana terdapat beberapa catatan kecil tentang barang yang sebaiknya tidak dibeli terlalu banyak karena keterbatasan bagasi. Ada juga saran tentang cara mengemas barang agar tetap aman selama perjalanan pulang. Hal seperti itu jarang ditemukan dalam daftar belanja wisata biasa. Sarah akhirnya meletakkan kertas itu kembali di meja. Sekarang gambaran tentang cara berpikir rombongan turis dari Singapura mulai terlihat lebih jelas. Mereka tidak hanya merencanakan perjalanan wisata secara detail, mereka juga merencanakan aktivitas lain yang biasanya dianggap sepele oleh banyak orang. Mulai dari jadwal kunjungan tempat wisata hingga daftar belanja oleh-oleh. Semua sudah dipikirkan sebelumnya. Sarah menyadari bahwa kebiasaan seperti ini membuat perjalanan mereka jauh lebih efisien. Mereka tidak perlu menghabiskan waktu untuk membandingkan harga di setiap toko atau mencari barang yang diinginkan. Semua sudah diketahui sebelum mereka tiba. Budi kemudian berkata dengan nada tenang. Itulah sebabnya rombongan mereka jarang terlihat bingung di tempat wisata atau pusat perbelanjaan. Sarah mengangguk. Kini ia semakin mengerti bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membuat perbedaan besar selama perjalanan. Setelah melihat berbagai dokumen yang tertinggal dari rombongan turis tadi, rasa penasaran Sarah semakin besar. Ia mulai memahami bagaimana mereka merencanakan perjalanan sebelum tiba di Indonesia. Namun, masih ada satu bagian yang belum ia lihat langsung, yaitu bagaimana perilaku mereka selama berada di pesawat. Budi Santoso kemudian memberi saran agar Sarah berbicara dengan seseorang yang sangat mengenal rute penerbangan antara Jakarta dan Singapura. Jika kamu ingin tahu bagaimana mereka di dalam pesawat, ada orang yang lebih tepat untuk ditanya, kata Budi. Beberapa saat kemudian, Sarah bertemu dengan Ayu Lestari di ruang istirahat awak kabin. Ayu adalah pramugari senior yang sudah bekerja cukup lama di maskapai Garuda Indonesia. Selama bertahan-tahan, ia sering bertugas di rute Jakarta menuju Singapura. Begitu Sarah memperkenalkan diri sebagai jurnalis, Ayu langsung tersenyum. Saya sudah mendengar dari Pak Budi bahwa Anda sedang meneliti kebiasaan penumpang dari Singapura, katanya. Sarah mengangguk. Saya ingin tahu seperti apa mereka selama penerbangan. Ayu tertawa kecil. Kalau bicara jujur, rute Jakarta ke Singapura adalah salah satu rute yang paling disukai oleh awak kabin. Jawaban itu membuat Sarah penasaran. Mengapa begitu? Ayu bersandar di kursinya sebelum menjelaskan. Karena penumpangnya membuat pekerjaan kami jauh lebih mudah. Sarah meminta Ayu menjelaskan lebih detail. Menurut Ayu, perbedaan sudah terlihat sejak proses naik ke pesawat dimulai. Banyak penumpang biasanya terlihat kebingungan saat mencari kursi. Beberapa berhenti lama di lorong pesawat karena tidak yakin dengan nomor tempat duduk mereka. Namun, penumpang dari Singapura jarang mengalami hal seperti itu. Mereka biasanya sudah mengetahui posisi kursi sebelum masuk, kata Ayu.
Begitu memasuki kabin, mereka langsung berjalan menuju tempat duduk masing-masing tanpa ragu. Tidak ada yang berdiri lama di lorong. Hal ini membuat proses naik pesawat berjalan jauh lebih cepat. Sarah mencatat setiap penjelasan dengan serius. Ayu kemudian menceritakan hal lain yang cukup menarik. Cara mereka menata bagasi di loker atas juga sangat efisien. Sebagian besar langsung menyimpan koper dengan rapi. Katanya, tidak ada yang memindahkan barang berkali-kali. Sarah tersenyum mendengar penjelasan itu. Ia sendiri pernah beberapa kali melihat penumpang kesulitan menata koper di loker pesawat. Ayu melanjutkan ceritanya. Setelah semua penumpang duduk, biasanya awak kabin harus mengingatkan orang untuk mengenakan sabuk pengaman atau mematikan ponsel. Namun banyak penumpang dari Singapura sudah melakukan hal itu tanpa perlu diingatkan. Mereka biasanya sudah siap sebelum pesawat bergerak, kata Ayu. Sarah semakin tertarik. Apakah mereka juga berbeda? Saat pelayanan makanan, Ayu mengangguk. Ya, perbedaannya cukup jelas. Biasanya awak kabin harus bertanya satu persatu kepada penumpang mengenai pilihan makanan. Proses ini sering memakan waktu, karena beberapa orang membutuhkan waktu untuk memutuskan. Namun banyak penumpang dari Singapura sudah mengetahui pilihan mereka sejak awal. Begitu awak kabin datang, mereka langsung menyebutkan menu yang diinginkan. Hal kecil seperti itu ternyata membuat proses pelayanan jauh lebih cepat. Menurut Ayu, penerbangan dengan penumpang seperti ini terasa jauh lebih lancar. Awak kabin bisa menyelesaikan pekerjaan lebih efisien tanpa harus mengingatkan banyak hal. Sarah menyadari bahwa kebiasaan disiplin yang ia lihat di bandara ternyata juga terlihat selama penerbangan. Hal-hal sederhana yang dilakukan penumpang secara mandiri mampu membuat seluruh proses perjalanan menjadi lebih tertib. Percakapan Sarah dengan Ayu Lestari terus berlanjut di ruang istirahat awak kabin. Semakin banyak cerita yang ia dengar, semakin jelas bahwa kebiasaan penumpang dari Singapura memang berbeda dari kebanyakan penumpang lain. Ayu menjelaskan bahwa perbedaan itu tidak hanya terlihat saat naik pesawat. Perilaku mereka juga terlihat selama penerbangan berlangsung. Salah satu bagian tersibuk bagi awak kabin biasanya saat pembagian makanan, kata Ayu. Sarah mengangguk. Ia pernah melihat sendiri bagaimana proses itu berlangsung. Awak kabin harus berjalan di lorong sempit sambil membawa troli makanan. Mereka berhenti di setiap kursi untuk menanyakan pilihan menu. Bagi penumpang yang belum memutuskan, proses ini sering memakan waktu lebih lama. Namun Ayu mengatakan bahwa situasinya berbeda ketika melayani banyak penumpang dari Singapura. Banyak dari mereka sudah siap sebelum kami datang, jelasnya. Sarah terlihat penasaran. Maksudnya siap bagaimana? Ayu tersenyum kecil sebelum menjawab. Meja lipat mereka biasanya sudah dibuka lebih dulu. Tisu sudah disiapkan. Beberapa bahkan sudah memegang kartu menu yang tersedia di kursi. Hal tersebut membuat awak kabin tidak perlu menunggu lama ketika menawarkan makanan. Ketika troli makanan tiba di barisan kursi mereka, sebagian besar langsung menyebutkan pilihan menu dengan cepat. Biasanya mereka langsung mengatakan ayam atau sapi. Kata Ayu, jawaban yang cepat membuat pelayanan berjalan lebih lancar. Awak kabin tidak perlu menjelaskan terlalu panjang atau menunggu penumpang berpikir lama. Sarah mencatat hal itu dengan serius. Hal yang tampak kecil ternyata memiliki pengaruh pada kecepatan pelayanan. Ayu kemudian menambahkan satu hal lain yang cukup menarik. Setelah selesai makan, banyak penumpang dari Singapura langsung merapikan nampan mereka. Sampah dikumpulkan dalam satu tempat, sehingga awak kabin bisa mengambilnya dengan mudah. Kadang, mereka bahkan memisahkan sampah yang bisa didaur ulang, kata Ayu. Sarah sedikit terkejut mendengar itu. Ia membayangkan situasi yang sering terjadi pada penerbangan lain. Beberapa penumpang biasanya meninggalkan sisa makanan tanpa dirapikan. Awak kabin harus membereskan semuanya satu persatu. Namun kebiasaan penumpang dari Singapura membuat pekerjaan itu jauh lebih ringan. Menurut Ayu, sikap mereka juga sangat sopan ketika berinteraksi dengan awak kabin. Mereka hampir selalu mengucapkan terima kasih, katanya. Sarah tersenyum mendengar penjelasan itu. Ucapan sederhana memang terlihat kecil, tetapi bagi orang yang bekerja melayani penumpang setiap hari, hal itu bisa memberi kesan yang berbeda. Ayu juga mengatakan bahwa penumpang seperti ini jarang membuat masalah selama penerbangan. Mereka mengikuti instruksi keselamatan tanpa banyak pertanyaan. Ketika pesawat mengalami keterlambatan, mereka biasanya tetap tenang. Hal tersebut membuat suasana di dalam pesawat
lebih nyaman bagi semua orang. Sarah menyadari bahwa kebiasaan disiplin yang ia lihat di bandara ternyata juga terbawa ke dalam pesawat. Cara mereka mempersiapkan diri sebelum perjalanan membuat setiap proses berjalan lebih lancar. Setelah mendengar berbagai cerita dari Ayu, Sarah mulai memahami satu hal penting. Perbedaan besar seringkali berasal dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Penumpang dari Singapura tidak melakukan sesuatu yang rumit. Mereka hanya datang dengan persiapan yang baik dan mengikuti aturan yang ada. Namun kebiasaan sederhana itu mampu membuat perjalanan menjadi lebih tertib bagi semua orang di dalam pesawat. Setelah berbicara dengan Ayu Lestari, Sarah merasa sudah mendapatkan gambaran yang cukup jelas tentang kebiasaan penumpang dari Singapura di bandara dan di dalam pesawat. Namun ia masih ingin melihat bagaimana mereka berperilaku ketika berada di kota. Budi Santoso kemudian menyarankan satu tempat lain yang mungkin bisa memberi cerita tambahan. Coba datang ke Plaza Indonesia, katanya. Beberapa pengelola toko di sana juga sering melayani tamu dari Singapura. Sore hari itu, Sarah menuju pusat perbelanjaan tersebut. Tempat itu dikenal sebagai salah satu mal yang cukup mewah di Jakarta. Banyak wisatawan asing datang ke sana untuk berbelanja berbagai produk terkenal. Di salah satu butik, Sarah bertemu dengan Olivia, seorang manajer toko yang sudah bekerja cukup lama di tempat itu. Ia menyambut Sarah dengan ramah setelah mengetahui bahwa ia datang untuk melakukan wawancara. "Kami memang sering melayani tamu dari Singapura," kata Olivia. Sarah langsung menanyakan apa yang membuat mereka berbeda dari pembeli lain. Olivia tersenyum sebelum menjawab. Perbedaannya terlihat sejak mereka masuk ke toko. Menurut Olivia, banyak pembeli biasanya datang tanpa rencana yang jelas. Mereka melihat-lihat berbagai barang terlebih dahulu, bertanya tentang harga, lalu membutuhkan waktu cukup lama untuk memutuskan. Namun, tamu dari Singapura sering datang dengan tujuan yang sangat spesifik. Mereka biasanya sudah tahu barang apa yang ingin dibeli, kata Olivia. Sarah terlihat tertarik. Mereka langsung menyebutkan produknya. Olivia mengangguk. Sering sekali seperti itu. Misalnya, mereka datang dan langsung menyebut nama produk, ukuran, bahkan warna yang diinginkan. Hal tersebut membuat proses belanja berjalan jauh lebih cepat. Pegawai toko tidak perlu menjelaskan terlalu banyak karena pelanggan sudah memahami produk yang mereka cari. Sarah kemudian bertanya bagaimana mereka bisa mengetahui informasi tersebut sebelum datang. Olivia menjelaskan bahwa banyak dari mereka melakukan riset terlebih dahulu melalui internet. Mereka membaca ulasan produk, memeriksa harga di berbagai negara, dan mencari tahu lokasi toko yang menjual barang tersebut. Bahkan, ada pelanggan yang sudah mengetahui harga barang di beberapa kota di Indonesia sebelum datang ke Jakarta. Sarah sedikit terkejut mendengar itu. Berarti mereka sudah membandingkan harga sebelumnya? Betul, jawab Olivia. Beberapa pelanggan bahkan menunjukkan catatan di ponsel mereka yang berisi perbandingan harga antara Jakarta, Bali, dan Singapura. Semua sudah dihitung dengan jelas. Sarah menyadari bahwa kebiasaan tersebut mirip dengan daftar belanja yang ia lihat sebelumnya di bandara. Mereka tidak datang untuk sekadar melihat-lihat. Mereka datang dengan rencana yang sudah dipikirkan sebelumnya. Olivia kemudian menceritakan satu hal lain yang cukup menarik. Beberapa tamu dari Singapura sering melakukan siaran langsung melalui ponsel ketika berbelanja. Mereka memperlihatkan produk yang sedang mereka lihat kepada teman atau pengikut di media sosial. Orang-orang yang menonton kemudian memberi saran secara langsung. Kadang mereka bertanya kepada penonton, apakah warna tertentu lebih bagus atau tidak, kata Olivia. Bagi toko, kebiasaan itu justru memberi keuntungan. Produk yang diperlihatkan dalam siaran langsung sering menarik perhatian orang lain yang menonton dari jauh. Sarah memperhatikan penjelasan tersebut dengan serius. Kini ia mulai melihat pola yang sama di berbagai tempat, baik di bandara, di pesawat, maupun di pusat perbelanjaan. Turis dari Singapura cenderung datang dengan persiapan yang sangat jelas. Mereka tidak menghabiskan waktu untuk mencari informasi di tempat. Sebagian besar keputusan sudah mereka buat sebelum perjalanan dimulai. Setelah meninggalkan Plaza Indonesia, Sarah masih memikirkan semua cerita yang ia dengar sepanjang hari itu. Setiap orang yang ia temui memberikan gambaran yang sama tentang turis dari Singapura. Mereka selalu datang dengan persiapan yang sangat jelas. Namun, Sarah merasa masih ada satu sisi lain yang belum ia lihat langsung. Ia ingin mengetahui bagaimana mereka menghabiskan waktu ketika sedang benar-benar berlibur. Beberapa hari kemudian, Sarah memutuskan pergi ke kawasan Pantai Ancol di Jakarta. Tempat itu sering dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Ia berharap bisa mengamati langsung aktivitas para turis di sana. Siang itu suasana pantai cukup ramai.
Banyak pengunjung duduk di kafe yang menghadap laut. Beberapa orang berjalan santai di sepanjang tepi pantai. Sementara yang lain menikmati makanan sambil berbincang. Sarah memilih duduk di sebuah meja luar ruangan yang menghadap langsung ke laut. Dari tempat itu, ia bisa melihat aktivitas pengunjung dengan jelas. Tidak lama kemudian, perhatiannya tertuju pada sekelompok orang yang duduk di meja tidak jauh dari tempatnya. Awalnya, Sarah mengira mereka hanya sedang memeriksa foto-foto perjalanan di laptop. Namun, setelah memperhatikan lebih dekat, ia menyadari bahwa situasinya sedikit berbeda. Salah satu wanita di meja itu sedang berbicara serius di depan layar laptop. Di layar terlihat beberapa orang lain yang tampaknya sedang mengikuti rapat melalui video. Wanita itu mengenakan pakaian santai seperti wisatawan pada umumnya. Di belakangnya terlihat pemandangan pantai Ancol yang cukup indah. Sarah merasa penasaran. Ia memperhatikan lebih lama. Wanita tersebut berbicara dalam bahasa Inggris yang lancar sambil sesekali melihat catatan di layar komputernya. Suaranya terdengar seperti sedang mempresentasikan sesuatu. Situasi itu terasa cukup unik. Di satu sisi, ia berada di tempat wisata. Di sisi lain, ia tampak sedang menjalankan pekerjaan. Beberapa menit kemudian, rapat tersebut selesai. Wanita itu menutup laptopnya dan mengambil minuman yang ada di meja. Sarah memberanikan diri mendekat dan memperkenalkan diri sebagai jurnalis. Wanita itu tersenyum ramah. Namanya Lim Xiaomei. Ia berasal dari Singapura dan bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan teknologi. Sarah langsung menanyakan hal yang membuatnya penasaran. "Apakah Anda sedang bekerja saat liburan?" Xiaomei tertawa kecil. "Bisa dibilang begitu," jawabnya. Menurutnya, banyak orang di Singapura sudah terbiasa menggabungkan pekerjaan dengan perjalanan. Selama memiliki koneksi internet yang baik, mereka tetap bisa menyelesaikan pekerjaan dari mana saja. "Bagi kami ini hal yang cukup biasa," katanya. Sarah menatap ke arah laptop yang masih terbuka di meja. "Apakah tidak terasa melelahkan?" Xiaomei menggeleng. "Justru sebaliknya, kami bisa bekerja sambil menikmati tempat baru." Ia menjelaskan bahwa setelah pandemi, sistem kerja jarak jauh menjadi semakin umum. Banyak perusahaan tidak lagi mengharuskan karyawan berada di kantor setiap saat. Hal ini memberi kesempatan bagi banyak orang untuk bekerja dari berbagai tempat. Sarah memperhatikan cara Xiaomei berbicara. Baginya, konsep bekerja sambil berlibur bukanlah sesuatu yang aneh. Bahkan, terlihat sangat alami. Beberapa orang lain di meja yang sama juga tampak melakukan hal serupa. Ada yang mengetik di laptop, ada yang memeriksa ponsel sambil membaca dokumen. Mereka tetap terlihat santai meskipun sedang menyelesaikan pekerjaan. Sarah mulai memahami bahwa perjalanan bagi sebagian orang dari Singapura bukan hanya tentang beristirahat. Bagi mereka, waktu bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal sekaligus. Liburan dan pekerjaan tidak selalu harus dipisahkan. Beberapa hari setelah kunjungannya ke Ancol, Sarah kembali ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ia merasa masih ada satu bagian penting yang perlu ia pahami. Ia sudah melihat bagaimana turis dari Singapura merencanakan perjalanan, berperilaku di pesawat, berbelanja di kota, bahkan bekerja saat liburan. Namun ia ingin mengetahui apakah kebiasaan mereka benar-benar berdampak pada sistem bandara. Budi Santoso kemudian mengajak Sarah ke sebuah ruangan yang jarang dikunjungi oleh orang luar. Ruangan itu adalah pusat pengawasan operasional bandara. Di dalamnya terdapat banyak layar besar yang menampilkan rekaman dari berbagai sudut terminal. Di sana Sarah bertemu dengan Wisnu Hadi, seorang manajer yang bertanggung jawab menganalisis pergerakan penumpang. Ia sudah bekerja cukup lama di bandara dan memahami bagaimana alur aktivitas di dalam terminal. Begitu Sarah masuk ke ruangan tersebut, Wisnu langsung menunjukkan salah satu layar. "Ini rekaman beberapa bulan lalu," katanya. Di layar terlihat situasi bandara yang sangat ramai. Banyak penumpang berjalan dengan arah yang berbeda. Sebagian terlihat berhenti di depan papan informasi. Sementara yang lain tampak mencari petugas untuk bertanya. Menurut Wisnu, situasi seperti itu sebenarnya sangat umum terjadi di bandara besar. Banyak orang datang tanpa memahami jalur yang harus mereka lewati. Sebagian besar penumpang berjalan cukup jauh sebelum menemukan arah yang benar. Jelasnya, Wisnu kemudian mengganti tampilan layar dengan rekaman lain yang lebih baru. Sarah langsung memperhatikan perbedaannya. Dalam rekaman tersebut terlihat sekelompok orang berjalan dengan sangat lancar melalui berbagai area di bandara. Mereka bergerak dari check-in menuju pemeriksaan keamanan tanpa berhenti lama. Wisnu menunjuk ke arah layar, "Perhatikan kelompok ini." Sarah memperhatikan dengan seksama. Cara mereka bergerak terlihat lebih teratur dibandingkan penumpang lain di sekitar mereka. "Mereka turis dari Singapura," kata Wisnu.
Sarah tidak terkejut mendengarnya. Ia sudah melihat pola yang sama sebelumnya. Wisnu kemudian menjelaskan hasil analisis yang cukup menarik. Setelah mempelajari rekaman selama beberapa bulan, tim bandara menemukan bahwa turis dari Singapura biasanya sudah memahami peta terminal sebelum tiba. Akibatnya, jarak yang mereka tempuh di dalam bandara jauh lebih pendek dibandingkan penumpang lain. Rata-rata penumpang berjalan sekitar 2,5 kilometer sebelum mencapai gerbang keberangkatan, kata Wisnu. Ia kemudian menunjuk data lain di layar. Penumpang dari Singapura biasanya hanya berjalan sekitar setengah dari jarak itu. Sarah terlihat tertarik mendengar penjelasan tersebut. Menurut Wisnu, mereka juga lebih cepat melewati pemeriksaan keamanan karena sudah menyiapkan barang-barang yang perlu dikeluarkan dari tas. Laptop, cairan, dan benda logam biasanya sudah dipisahkan sebelum sampai di meja pemeriksaan. Hal ini membuat proses berjalan lebih cepat. Waktu yang mereka butuhkan seringkali jauh lebih singkat, kata Wisnu. Sarah mulai memahami dampak dari kebiasaan tersebut. Jika sekelompok penumpang bisa melewati proses dengan cepat, antrean di belakang mereka juga ikut bergerak lebih lancar. Wisnu menambahkan bahwa pola pergerakan turis dari Singapura bahkan membantu tim bandara mempelajari cara meningkatkan efisiensi fasilitas. Beberapa jalur penunjuk arah kemudian diperbaiki berdasarkan data pergerakan tersebut. Sarah menyadari bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan oleh sekelompok turis ternyata mampu memberi pengaruh pada sistem yang jauh lebih besar. Cara mereka bergerak di dalam bandara tidak hanya membantu diri mereka sendiri, tetapi juga membuat proses bagi penumpang lain menjadi lebih efisien. Setelah melihat langsung data di ruang kontrol bandara, Sarah mulai memahami bahwa kebiasaan turis dari Singapura bukan hanya menarik untuk diamati. Cara mereka bepergian ternyata memberi dampak nyata pada sistem yang lebih besar. Ia kembali berjalan menyusuri terminal bersama Budi Santoso. Suasana bandara siang itu cukup ramai. Penumpang datang dan pergi dengan berbagai tujuan. Namun, kini Sarah melihat pemandangan tersebut dengan sudut pandang yang berbeda. Beberapa perubahan kecil mulai terlihat di berbagai sudut terminal. Di dekat area informasi misalnya, papan petunjuk kini ditulis dengan kalimat yang lebih sederhana. Informasi penting seperti jalur menuju kereta bandara, lokasi pengisian kartu pembayaran elektronik, dan arah menuju pemeriksaan keamanan dibuat lebih jelas. Budi menjelaskan bahwa beberapa perubahan itu dilakukan setelah tim bandara mempelajari kebiasaan penumpang tertentu, termasuk turis dari Singapura. Mereka sering mencari informasi sebelum datang, katanya. Jadi kami mencoba membuat semua petunjuk lebih mudah dipahami. Sarah juga melihat beberapa petugas bandara mulai menggunakan bahasa Inggris sederhana ketika berbicara dengan wisatawan asing. Hal itu mempermudah komunikasi bagi orang yang tidak memahami bahasa Indonesia. Di area toko bebas bea, tata letak barang juga tampak lebih rapi. Jalur pejalan kaki dibuat lebih luas agar penumpang bisa bergerak dengan lancar tanpa saling bertabrakan. Menurut Budi, perubahan tersebut dilakukan setelah tim bandara mempelajari bagaimana sebagian penumpang bergerak di dalam terminal. Jika jalurnya jelas, orang tidak perlu berhenti lama untuk mencari arah, jelasnya. Sarah mengangguk pelan. Ia kemudian melihat antrean di pemeriksaan keamanan. Beberapa penumpang terlihat sudah menyiapkan laptop dan barang logam sebelum tiba di meja pemeriksaan. Kebiasaan tersebut sebelumnya jarang terlihat. Seorang petugas keamanan yang sedang bertugas mengatakan bahwa semakin banyak penumpang yang mulai memahami proses tersebut. Banyak orang sekarang melihat bagaimana penumpang lain melakukannya, kata petugas itu. Lalu mereka meniru. Sarah menyadari bahwa perubahan ini terjadi secara perlahan. Tidak ada aturan baru yang memaksa orang mengikuti cara tertentu. Namun ketika sebagian orang melakukan sesuatu dengan lebih efisien, orang lain cenderung memperhatikan dan mencoba melakukan hal yang sama. Budi juga mengatakan bahwa tingkat kepuasan penumpang terhadap layanan bandara mulai meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Proses yang lebih cepat membuat orang tidak perlu menunggu terlalu lama di berbagai titik pemeriksaan. Hal ini tentu memberi pengalaman perjalanan yang lebih nyaman bagi semua penumpang. Sarah kembali melihat keramaian di terminal. Kini ia menyadari bahwa kebiasaan sederhana seperti datang tepat waktu, menyiapkan dokumen lebih awal, dan memahami jalur perjalanan dapat memberikan pengaruh yang lebih besar dari yang dibayangkan. Turis dari Singapura tidak pernah secara langsung mengajarkan orang lain untuk meniru mereka. Namun cara mereka bepergian secara tidak langsung menjadi contoh bagi banyak orang di sekitarnya. Petugas bandara memperhatikan cara mereka bergerak. Penumpang lain melihat bagaimana mereka melewati proses dengan cepat. Tanpa disadari, kebiasaan itu mulai menyebar. Sarah merasa bahwa apa yang ia lihat
bukan sekadar perbedaan budaya perjalanan. Ia sedang menyaksikan bagaimana kebiasaan kecil dari sekelompok orang dapat mendorong perubahan yang lebih luas di lingkungan sekitarnya. Beberapa hari setelah melakukan berbagai wawancara dan pengamatan, Sarah akhirnya kembali ke kantor redaksi Jakarta Post. Meja kerjanya dipenuhi catatan, rekaman wawancara, serta dokumen yang ia kumpulkan selama meliput di bandara, pusat perbelanjaan, dan tempat wisata. Ia membuka laptop dan mulai menyusun laporan yang akan ia kirimkan kepadanya. Awalnya Sarah mengira cerita ini hanya akan menjadi laporan ringan tentang kebiasaan turis asing. Namun semakin banyak informasi yang ia kumpulkan, semakin jelas bahwa cerita ini memiliki makna yang lebih besar. Sarah mencoba merangkum semua temuan yang ia lihat selama beberapa hari terakhir. Di bandara, turis dari Singapura datang dengan persiapan yang sangat jelas. Mereka memahami jalur yang harus dilalui, menyiapkan dokumen lebih awal, dan bergerak dengan efisien. Hal itu membuat proses check-in dan pemeriksaan keamanan berjalan lebih cepat. Di dalam pesawat, kebiasaan yang sama juga terlihat. Mereka mengikuti instruksi dengan baik, menata barang dengan rapi, dan membantu menjaga ketertiban selama penerbangan. Ketika berada di kota, pola yang sama kembali muncul. Mereka datang ke toko dengan tujuan yang sudah jelas. Banyak keputusan sudah dibuat sebelum perjalanan dimulai. Bahkan, ketika sedang berlibur, sebagian dari mereka tetap memanfaatkan waktu untuk bekerja secara jarak jauh tanpa mengganggu aktivitas perjalanan. Semua hal tersebut menunjukkan satu pola yang konsisten. Perjalanan bagi mereka bukan hanya sekadar kegiatan spontan. Banyak hal sudah direncanakan sejak awal. Sarah kemudian menuliskan satu kesimpulan penting di dalam artikelnya. Kebiasaan sederhana yang dilakukan oleh sekelompok wisatawan ternyata mampu memberi pengaruh pada lingkungan di sekitar mereka. Petugas bandara mulai memperhatikan cara mereka bergerak dan menyesuaikan beberapa fasilitas agar lebih efisien. Penumpang lain juga mulai meniru beberapa kebiasaan yang mereka lihat. Proses di bandara menjadi lebih lancar, karena semakin banyak orang memahami apa yang harus dilakukan sebelum tiba di setiap tahap perjalanan. Hal ini tidak terjadi karena aturan baru atau kampanye besar. Perubahan tersebut muncul secara alami dari contoh yang terlihat setiap hari. Sarah menyadari bahwa cerita ini sebenarnya bukan hanya tentang turis dari Singapura. Ini adalah cerita tentang bagaimana kebiasaan kecil dapat menciptakan dampak yang lebih luas. Disiplin waktu, persiapan yang matang, dan perhatian terhadap orang lain adalah hal sederhana. Namun ketika dilakukan secara konsisten oleh banyak orang, hasilnya bisa terlihat pada sistem yang lebih besar. Setelah beberapa jam menulis, Sarah akhirnya menyelesaikan artikelnya. Ia memberi judul yang menurutnya paling tepat untuk menggambarkan semua yang ia lihat. Revolusi kecil di Bandara Soekarno-Hatta. Judul itu tidak berlebihan menurutnya. Perubahan yang terjadi memang tidak terlihat dramatis. Tidak ada pengumuman besar atau kebijakan baru yang mencolok. Namun dari kebiasaan sederhana sekelompok wisatawan, muncul cara baru yang membuat perjalanan menjadi lebih efisien bagi banyak orang. Sarah menutup laptopnya dan menarik napas lega. Cerita yang berawal dari sebuah panggilan telepon singkat ternyata membawanya pada sebuah pengamatan menarik tentang perilaku manusia. Kadang perubahan besar tidak dimulai dari keputusan besar. Seringkali perubahan itu muncul dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten setiap hari.